Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Mahanda Putra. Hari ini kita akan membahas soal tentang Yono yang bekerja di pabrik manufaktur di Jakarta. Nah, Yono tersebut menjadi group leader di pabrik manufaktur di Jakarta tersebut. Dan studi kasusnya berbanyak masalah yang terjadi di situ. Oke, kita ambil singkat aja ya. Kelemahan pertama itu terjadi pada kurangnya sifat kepemimpinan dalam lingkup kerja. Jadi, Yono menjadi leader, bisa dibilang leader, ia kurang mempunyai sifat kepemimpinan. Kepemimpinan itu ialah dia yang bisa memimpin segala halnya dalam bekerja, contoh dalam kerjasama dalam kelompok atau kerjasama dalam membangun sesuai target yang ditentukan. Yang kedua, kelemahannya ketidakmampuan membangun hubungan antara teman, antara rekan kerjanya. Jadi kurangnya komunikasi terhadap rekan kerjanya itu sangat berbahaya. Semisal kita butuh bantuan, kita pun sungkan meminta tolongnya. Jadi nggak akan bisa mencapai target yang disesuaikan tersebut. Maka harus adanya komunikasi yang baik antar rekan kerja yang bagus. Di saat itulah juga bisa membangun suatu produk yang harus bisa tercapai targetnya. Masalah yang ketiga, Yono tidak bisa mengatur permasalahan yang timbul. Permasalahan yang terjadi sudah terjadi di dalam permasalahan tersebut. Dan kesalahannya Yono terlalu fokus untuk permasalahan tersebut dan tidak mencari jalan keluarnya. Harusnya seorang pemimpin, jika terjadi masalah terjadi masalah, pasti dia akan fokus mencari jalan keluarnya, bukan fokus pada masalahnya. Yang keempat, terlalu fokus pada administratif. Yono terjebak dalam permasalahan tersebut. Ia tidak segera mencari jalan keluarnya atau dia malah terjebak dalam permasalahan tersebut. Itu kekurangan Yono. Oke, kita membahas untuk saran untuk Yono ya. Saran untuk Yono simpel saja. Yono kurangnya mengikuti kepelatihan leadership, yaitu pelatihan kepemimpinan, dan secara tidak langsung Yono juga masuk dalam grup leadership. Ia harus bisa menguasai ilmu leadership atau kepemimpinan tersebut. Jadi ketika mengatasi masalah, Yono bisa menyelesaikannya dengan rapi serapi mungkin sesuai aturan dalam perusahaan. Yang kedua, Yono harus membangun komunikasi yang baik terhadap rekan kerjanya. Yono terlalu fokus tidak mencari jalan keluar dan tidak mau komunikasi yang baik, masih sungkan terhadap temannya contohnya. Yang ketiga, mengatasi masalah secara profesional dan harus konsisten terhadap kerjanya. Ia terlalu fokus pada masalah tersebut, ia tidak menyadari bahwa kerja itu harus konsisten terhadap pekerjaannya. Ia harus mencari jalan keluarnya, bukan terus-terusan bingung atau terjebak dalam permasalahan tersebut. Dan kelima, jika Yono mengalami masalah tersebut, Yono harus fokus melibatkan tim yang ada di sana atau tim yang ada pada Yono tersebut. Jadi permasalahan tersebut akan segera selesai pada waktu yang ditentukan dan target yang tercapai akan segera tercapai. Ini yang terakhir, kesimpulan dari kasus Yono tersebut sebagai hal wajar untuk sebagai leader pertama atau pemimpin baru. Karena dari kasus inilah permasalahan tersebut bisa membuat Yono memperbaiki kualitas dirinya sebagai group leader dan lebih memperbaiki SOP yang ada dalam kerja perusahaan tersebut. Dan disitulah Yono bisa memperbaiki kepercayaan tim dan komunikasi antar pekerja atau rekan kerjanya dan menjunjung tinggi kekuatan tim tersebut.